Ginting Chandra Ginting dong, Chandra Ginting sama Rion. Ada lagi siapa itu ya? Saya nggak tahu ya. Apakah masih ada Yisak atau saya nggak tahu lah ya. Tapi begini, saya tanya sama teman-teman Kristen, seandainya pada saat kalian mati, lalu saya balik pertanyaannya, lalu kemudian dikatakan agama yang benar itu adalah agama Islam, apa yang akan kalian katakan sama Tuhan? Kan gitu tuh, saya tanya bolak-balik gitu kan, saya tanya bolak-balik. Ya sudah, singkat ceritanya ya belum terjawab. Nah, ada pertanyaan saya yang akhirnya memang saya yang bertanya, lalu kemudian Islam memberikan referensi, teman-teman Muslim ngasih referensi, habis itu saya kembangin. Apa pertanyaan saya? Probability. Dan itu pertanyaan yang cukup ekstrim sebenarnya teman-teman. Dan itu cara menjawabnya nggak bisa pakai jawaban yang mudah. Kenapa? Saya bertanya begini soalnya. Setiap orang pernah merasakan yang namanya keberuntungan beruntun dan kesialan beruntun. Contoh, pagi mau berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan, di jalan ban bocor, sampai di kantor dimarahin bos karena terlambat, sampai di rumah anak sakit dalam waktu 1 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pagi berangkat ke kantor, tiba-tiba di jalan dapat uang 20.000 karena doyan judi, terus dia masang judi, dia menang, habis itu dia beli segala macam kebutuhan, sampai dia di rumah ternyata dia baru sadar anaknya sedang ulang tahun. Itu namanya keberuntungan beruntun. Kan begitu, itu keberuntungan beruntun. Nah, apakah ada diatur itu di dalam perspektif Kristen dan perspektif Islam? Itu waktu itu pertanyaan saya. Betul. Itu waktu itu pertanyaan saya. Coba jelaskan sama saya, kan begitu kan? Nah, singkat ceritanya saya kembangin, sudah selesai habis itu. Sudah di subuh itu ya Bang ya? Subuh. Di waktu subuh ya? Ya subuh. Tapi panjang. Saya juga di situ menceritakan 16 tentang tahun. prima causa itu Bang, gimana itu? Iya, betul. Ulet itu tentang prima causa itu. Betul guruku. Jadi kausa formel, kausa material sama kausa prima. Jadi 16 tahun itu saya ceritain perjalanan saya seperti apa. Nah, setelah dari Muslim, Abang Farhan itu yang pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali yang saya ceritakan apa saja yang sudah terbuang dalam hidup saya. Saya buang habis-habisan. Itu gila. Itu pokoknya saya betul-betul tersiksa ya, sebenarnya ya tersiksa. Tapi kan saya coba berdamai saja dengan semua itu. Tersiksa, hilang semuanya, habis, total, ludes. Saya dibuang dari Jogja. Singkat ceritanya ya, ini singkat ceritanya. Habis itu ya sudah, saya tetap saja yakin bahwa aturan-aturan ini memang disengajakan oleh Yang Maha Kuasa. Memang tersengaja dibuat keadaan itu. Tidak mungkin ini tidak sengaja. Pasti ini kesengajaan. Nah, kalau disebut sebagai kesengajaan, maka itu bentuk ujian, bentuk hukuman, atau bentuk pujian, bentuk kemuliaan, atau bentuk kehinaan. Itu saya pikir-pikir semua. Kenapa setelah semua ini terjadi, saya terlalu banyak kehilangan dalam hidup saya. Banyak kehilangan. Termasuk uang, termasuk semua kehilangan saya di situ. Kan gitu ya. Nah, pada saat saya berpikir lagi, mengamati, sungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, sungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kami sebelum kami itu sendiri mengubahnya. Singkat ceritanya, saya tetap yakin, saya tidak mempertanyakan hal-hal kayak begitu kepada Tuhan, tidak. Tapi saya pertanyakan kepada diri saya sendiri. Setelah itu sudah berjalan baik, bahkan mendapati jauh melampaui apa yang saya ekspektasikan. Kan gitu aja selesai. Gitulah singkat ceritanya. Udah, kelas. Nah, 6 bulan setelah itu saya off. 6 bulan, hampir setahun saya off dari Zoom. Saya nggak buat YouTube, fokus belajar ngaji. Fokus tuh tiap hari. Karena saya diminta sama, kalau nggak salah sama Ustadz Tahta atau sama siapa, begitu Ustadz Andi, saya disuruh cari guru. Nah, di situ saya fokus belajar, mulai dari baca Iqra 1, 2, 3 sampai 6, habis itu juz sama, habis itu Al-Quran, itu dalam waktu 6 bulan. Setahun. Udah. Ya, setahun lah ya. Orang kita ketemu lagi di gitu kok Bang. Ketemu lagi di TikTok ini kok. Betul Mu'alim. Nah, itu yang maksud saya sarankan sama teman-teman mualaf. Maksudnya begini, saya itu
jujur kalau dikatakan saya bisa berdebat, saya bisa berdebat dari dulu, bahkan itu memang makanan saya sehari-hari. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita sudah membawa Islam, kita pelajari dulu. Makanya saya belajar dulu tuh. Setelah saya sudah belajar 1 tahun, baru saya ngobrol lagi, baru saya memberanikan diri untuk ikut perdebatan. Kalau enggak ya nggak punya apa-apa, ya nggak ngerti apa-apa. Nah, kayak gitu. Belajar Jadi dulu beda tuh. sama mualaf yang lain ya, Pak Iwan Villa. Jadi ketika habis momen subuh itu, ya sempat dua kali atau 3 kali kita ngobrol di Zoom ya, Bang Satria ya. Ya, Oke, siap. oke, Iya Bang, ya Bang. betul. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Bang Primus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Bang Neflos, setelah 2-3 kali setelah momen di subuh yang saya pikir subuh paling nikmat, karena saya waktu itu pas ya, ini Pak Iwan Villa, sahadat Bang Neflos itu diiringi azan subuh. Jadi kita pas azan subuh itu, dan itu adalah subuh ternikmat bagi saya, karena saya sambil sholat itu sambil menangis haru dan luar biasa, karena jujur saya berdoa waktu pertama kali ketemu Bang Satria dan debat kita sebulan ya Bang, proses debat kita hampir 1 bulan ya di Komal Ya, di 1 bulan. waktu itu di Zoom. Dan salah satu doa saya adalah, ya Allah berikanlah hidayah pada orang ini, karena saya sangat kagum dengan kecerdasannya dan mencintainya. Dan makanya kami berikrar semoga kita tidak ada di dunia aja ya Bang Satria ya. Di akhirat Soalnya Amin, saya amin, emang amin. betul, Aja, karena ya. soalnya saya yang mencari, jadi saya layanin semua, mau 12 jam, mau 7 jam, dulu Iya. lama banget itu, dari pagi ke pagi setiap debat. Saya tanya dulu Dari Bang pagi. Farhan, biar ndak jadi kepingan ini. Jadi saya soalnya mungkin yang paling jarang mungkin antara cuma sekali kah dengan Bang Satria itu ya. Oh Tapi iya itu- Bang Ustadz Alwan waktu itu jarang Jarang Ustadz Alwan Ustadz jarang Sudi, hadir kan? tuh di Zoom waktu itu. Tapi saya nemu 1 kali nih dengan Bang Satria, 1 kali kayaknya. Waktu itu kita bahas soal apa ya? Ingat nggak ya? Filsafat kah? Waktu itu setahu saya ateis kan? Iya betul. Iya, lebih ke ateis. Enggak, bukan hati Fisika, saya nih. betul. Bukan fisika ateis. kuantum, ya, Nihilism, bukan ateis. nihilism, Nihilis. dulu nihilism. Nihilism. Karena namanya di Zoom kan Satria nihilism. Iya, Satria nihilism. Itu iya Nihilis. betul. Itu Faham, di Zoom siapa ya waktu itu ya? JCC, Kok saya lupa sekali JCC, ya? Bang. kemudian Yusuf PI kali. Oh, ZCC. enggak, bukan Ustaz Yusuf VI, bukan. JCC. Oh, bukan. Tempatnya Abang Farhan dulu tuh. Aduh, saya lupa tempat Di Abang Farhan dulu di JCC mana Bang ya? ISDN. Itu kan ISDN juga. kan ada saya, Kores, Bang Andi, Ustadz Alwan, seingat saya itu. Enggak, terpisah. Oh, terpisah. Iya ya. Iya di JCC. Aduh, kok saya Nah, saya belum lupa pernah sekali ketemu saya sama ya. Ustadz Juma aja. Itu aja belum saya waktu itu. Iya. Belum pernah saya ketemu waktu itu. Belum. Waktu itu seringnya di JCC pindah lagi ke SDN. Pindah-pindah ISDN semua ke Zoom saya PI. datengin. Dari PI ke kalau vaksin nggak tahu, saya nggak pernah. Pokoknya sering, tapi yang paling sering memang di PI waktu itu, di PI Yusuf waktu itu, karena sering banget. Dan momen terakhir itu dari jam 2 ya, dari jam 2 siang. Momen sahadatnya itu subuh jam 4. Bayangin berapa jam tuh? 14 jam, bayangin. Debat 14 jam tuh. Aduh, lelah banget. Saya tuh sampai izin makan 2 kali, saya bilang saya izin. Dan Bang Satria waktu itu bilang, saya nggak akan mau nerusin diskusi kalau moderatornya bukan Bang Farhan, dan saya ada diskusi dengan Bang Farhan. Waktu itu sempat ada salah satu debater muslim yang mendistract ya, Bang Satria ya. Waktu itu sempat Ya, kita bergesekan lah. cut off ya. Cut off, Sempat gesekan ada. sedikit, Ada. cut off sedikit, dan waktu itu saya mengalah dan saya mengundurkan diri, tapi Bang Satria nggak mau lagi, saya nggak mau lagi nerusin kecuali dihadirkan Bang Farhan. Nah waktu itu barulah muncul lagi sekitar jam 8:30 sambung. Jadi dari setelah maghrib sampai isya itu off dulu, kita berhenti dulu karena ada permasalahan itu, dan jam 8:30 lah kita gas lagi sampai subuh, dan akhirnya sampai subuh subuh. itulah momen sahadatnya. Betul Tapi ya. kepingan sejarah yang lain lagi Sama nih saya mau tanya Mahadewa ke itu. Bang Neflos. Siap. Waktu punya pemikiran sampai ke nihilism itu kan kepingan story yang tidak diceritakan. Ajar. Silakan Wah, Bang ada Satria, panggilan masuk karena lagi nih. menarik memang. Sebentar ya, saya chat dulu ya. Ini ada panggilan masuk. Sebentar. Saya chat Ya. dulu. Sebentar saya balas chat dulu. Izin ya, Maling. Sebentar ya. Ya nggak pernah debat waktu masih kafir itu kan Bang Vincentius itu, kita nggak tahu menahu soal itu. Dia entah kapan mualafnya itu. Iya, Jadi iya. memang ajaran. Jadi ya banyak lah, panjang peristiwanya, panjang sekali. Karena
saya dengan komunitas itu sampai ada salah satu teman dari komunitas juga tak ajak juga ke sini, dan memang kami jujur saja dulu banyak yang jadi agnostik, banyak gara-gara kami semua. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang sorry aja murtad gitu. Ya kira-kira begitu. Bukan murtadnya masuk ke agama yang baru, enggak, tapi murtad jadi orang yang tidak percaya dengan Tuhan gitu. Karena memang itu pembahasan kami semua begitu kan. Circle itu Bang, Kami di situ. Neflos yang Circle boleh circle kan diceritakan sempat dikit. saya hadirin satu orang. Bisa diceritakan dikit nggak itu apakah komunitas pecinta sains misalnya ataukah maksudnya Enggak. kasih spill dikit Komunitas- aja. Ah. Komunitas filsuf amatir lah istilahnya, ya memang. Oh. Jadi memang kita punya komunitas di situ, dan kita sering lah kadang ngobrolnya di virtual langsung gitu kan, kadang di Jogja, kadang di Jakarta, kayak begitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman gitu, misalnya di lingkungan pekerjaan saja, di lingkungan pekerjaan itu ada yang coba gabung-gabung, ngobrol-ngobrol, lama-lama dia kenal, lama-lama dia penasaran, lama-lama dia ikut nimbrung, lama-lama dia beriman. Gitu, lama-lama dia beriman bahwa Tuhan itu nggak ada, kayak begitu. Jadi segala sesuatu yang difikirkan itu ya hanya sebatas pikiran atau hanya sebatas ide. Maka Tuhan itu adalah kata yang kemudian disepakati menjadi istilah, kan begitu. Nah, istilah itu hanya dipakai untuk ketika manusia hidup saja. Maka mati manusianya, mati juga Tuhannya. Kayak begitu, istilah-istilah kayak begitulah. Komunitas-komunitas kayak begitu. Mendegradasi keimanan. Mundur lagi dikit, mundur lagi dikit ke masa masuk ke prinsip yang rasionalisme gitu. Maksudnya kenapa bisa jadi sosok yang rasionalis seperti itu Ya triggernya apa? dicekokin tiap hari kayak begitu. Saya kan Orang punya tua, guru namanya kan lingkungan. Profesor. Enggak, saya punya guru namanya Profesor Kelin dari Universitas Sumatera Utara. Kan begitu. Profesor Kelin itu kan memang dia lulusan luar negeri di bidang filsafat. Jadi memang saya sering kali konsultasi sama beliau. Kayak begitulah, dan komunitas kami terbentuk juga ya lama panjang ceritanya, mulai dari game, mulai dari ini. Tapi yang mempelopori itu mungkin yang paling banyak dosanya itu ya saya lah. Mungkin yang paling banyak dosanya saya pasti. Gitu. Menarik ya, menarik. Jadi